Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Saya Dang Ike sekarang berada di Lampung Barat, tempat asal usulnya suku Lampung. Ya, luar biasa Lampung Barat ini. Mana tempat asal muasalnya dan asal usul suku Lampung ada di Lampung Barat. Nah, udaranya sejuk, bagus, ya luar biasa. Saya sekarang sedang mewawancarai Bapak Bupati Lampung Barat, Provinsi Lampung, Bapak Parosil Absus, ya. Nah, ini orangnya. Lampung Barat luar biasa pariwisata, sangat banyak. Danau aja tadi ada 4. Danaunya macam-macam, nanti Pak Bupati yang jelasin. Kedua, gunung banyak. Gunung tertinggi di Lampung itu di sini. Ya, gunung di Lampung. Kemudian ada juga danau, benar-benar danau. Kalau sana tadi di sana ada danau panas, airnya, ada keramiknya, nanti Pak Bupati jelasin. Ada danau benar ini, danau air. Danau Ranau itu mungkin 5 besar danau terbesar di Indonesia mungkin ya. Tapi kalau di Sumatera nomor 2 setelah Danau Toba. Gitu. Pariwisata yang luar biasa ini lengkap. Taman bunga ada, hutan ada, danau ada, gunung-gunung turun naik apa untuk motor cross ada. Lengkap. Tolong dijelaskan untuk pariwisata ya. Jadi gini Dang, kalau bicara masalah pariwisata, Lampung Barat ini sebenarnya surga yang tersembunyi. Mengapa saya katakan surga yang tersembunyi? Hampir semua objek wisata kita lengkap. Dari gunung, danau, termasuk juga budaya. Jadi saya sebagai kepala daerah mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya mempromosikan dan menjual apa yang menjadi potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat. Kita punya danau. Kita ada Danau Ranau, ada Danau Keramikan yang terkenal dengan Danau Kawah ya, Kawah Nirwana. Dan ini kalau bicara Kawah Nirwana ini yang ada di Suwo ini, Dang, ini tidak ada duanya di Indonesia, cuman ada di Lampung Barat. Karena di dunia ini ada 2. Yang pertama di Amerika Serikat namanya Yellowstone, dan yang ada di Lampung Barat namanya Kawah Nirwana. Nah, Kawah Nirwana ini dia berdampingan dengan beberapa danau yang lainnya. Ada Danau Belibis, Danau Lebar, dan juga Danau Asam. 4 danau ini berdekatan. Jadi kalau masyarakat mau menikmati danau, memang tidak ada salahnya berkunjung ke Lampung Barat. Kalau bicara alam pegunungan, kita punya 2 gunung, Gunung Seminung dan juga Gunung Pusagi, yang ketinggiannya hampir di atas 2000 lebih. Ya. Jadi memang sangat unik. Kalau bicara masalah wisata, tadi sudah disampaikan juga dengan Dang bahwa di sini juga Kebun Raya Liwa yang merupakan daerah penelitian dan pengembangan, termasuk juga pariwisata dan ekowisatanya. Termasuk juga kita bicara budaya. Budaya kita di sini ada 4 kepaksian yang merupakan pendopang daripada pembangunan dan kondusivitas daripada pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Jadi memang kita di Lampung Barat ini sekarang ini sudah mengembangkan dan sudah menjadikan perhatian daripada pemerintah Lampung Barat untuk mempromosikan dan menjual berbagai macam destinasi wisata yang di Lampung Barat sebagai salah satu bentuk kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Ini Pak Bupati dengan pariwisatanya ada di darat. Memang laut tidak ada, tapi danau ada. Dulu ada, sebelum Kroy besar. Ada. Udah pecah deh. Ya, pesisir barat. Bagaimana mendatangkan orang ramai? Karena apa? Ya. Lampung Barat, saya juga sebagai putra Lampung Barat kaget di Lampung Barat. Kok tiba-tiba ramai begini sekarang? Jam 12 malam cari makan di Lampung Barat nggak susah. Hotel nggak susah. Jalan dari Bandar Lampung top, Insya Allah bagus. Top, nggak ada lubang-lubang. Nah, jadi bagus. Lihat tamannya mulai dari Sumber Jaya sampai ke sini, wah dihiasi luar biasa pemandangan segala-galanya. Bagaimana orang bisa datang sini banyak-banyak karena ini luar biasa. Siap. Jadi kalau bicara apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, kita pemerintah Lampung Barat menggelar yang namanya festival. Ada yang namanya festival budaya, ada yang namanya festival skala berak, ada yang namanya festival kebangsaan, ada yang namanya festival kopi, banyak hal yang kita lakukan.
Tapi yang paling penting adalah sekarang ini kita sudah sama-sama tahu media sosial mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Jadi pada hari ini saya bersyukur dengan Dang Ige yang sudah berkenan untuk berkunjung ke Lampung Barat dalam rangka ya silaturahmi, menjalin keakraban dan kekeluargaan sekaligus kekerabatan, sekaligus juga ikut menjadi bagian dari seorang putra daerah Lampung Barat untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Dan mudah-mudahan ini para followernya Dang bisa melihat langsung keindahan pariwisata di Lampung Barat. Karena memang hari ini Pak Bupati hanya mampu mendampingi Dang di Kebun Raya Liwa. Padahal Pak Bupati masih banyak objek-objek yang wisata lainnya seperti kampung kopi, sekolah kopi, ya kan, termasuk yang tadi saya sampaikan tadi danau-danau dan gunung-gunungnya. Termasuk juga kalau para off-roader, ya kita punya lah jalur-jalur yang menantang untuk nyalin para pencinta alam. Artinya yang suka main cross motor ataupun mungkin off-road untuk kendaraan roda 4. Luar biasa nih, ya kan? Jadi lengkap di sini nih. Lengkap. Mau gunung ada, mau di air ada, mau di danau yang luas ada. Air mau cari air panas juga ada. Ada. Mau jalan kaki di atas danau juga ada. Ada. Dan hanya 2 di dunia. Wah, luar biasa kan? Satu Yellowstone, Amerika Serikat. Kita Kawah Nirwana. Kita Kawah Nirwana. Jalan kaki aja. Nah, jadi mau berenang juga boleh, jalan kaki juga boleh. Tuh di Kawah Nirwana. Ini hebatnya Lampung Barat. Bicara kopi sekarang. Ya, siap. Bicara kopi terbesar, terlebar, terbesar di Indonesia. Itu di Lampung Barat. Ya kan? Nah, ini anak petani kopi dia. Tapi merendah aja, baru sudah dua kali anaknya petani kopi jadi bupati, ya kan? Nah, kira-kira apa punya keinginan tidak Pak Bupati ini, misalnya membuat cabang Unila atau membuat fakultas pertanian, agar jangan sampai kopi ini tidak ditangani oleh putra daerah atau putra daerah pergi keluar daerah. Apa nih rencana Pak Bupati, mau nggak membuat cabang Unila atau membuat sendiri sekolahnya? Ya. Jadi kalau bicara masalah ada gak keinginan pemerintah Lampung Barat menghadirkan perguruan tinggi di Kabupaten Lampung Barat terkhusus untuk jurusan masalah pertanian kopi? Sebetulnya pemerintah Lampung Barat sudah melakukan MOU, melakukan kerjasama dengan Universitas Lampung. Bagaimana caranya Unila membuka cabang khusus terkait dengan penanaman ataupun katakanlah jurusan yang mengurus bidang kopi. Karena memang ini sudah menjadi sebuah arahan dari Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, bagaimana membuat jurusan-jurusan baru yang akan meningkatkan produktivitas daripada hasil-hasil pertanian yang ada di Republik Indonesia. Tetapi sampai saat ini memang kalau pendampingan, pembinaan, pelatihan sudah dilakukan oleh Unila, tapi untuk mendirikan perguruan tinggi atau jurusan kelas jauh itu belum dilakukan. Tetapi tentu pemerintah daerah tidak tinggal diam. Saya berdiskusi dengan seluruh staf dan jajaran bagaimana menghadirkan dan meningkatkan produktivitas kopi. Sekaligus juga memberikan wawasan, pengetahuan, edukasi kepada para petani. Karena saya sadar sekarang ini kopi sudah menjadi tren, sudah menjadi sebuah budaya. Kalau dulu mungkin teh, tapi sekarang sudah bergeser ke kopi. Nah, saya mempunyai gagasan dan membangun sekolah kopi. Termasuk juga saya membangun kampung kopi. Termasuk juga melaksanakan festival kopi. Saya yakin 3 kegiatan ini secara terintegrasi dia akan menjadi sebuah tantangan. Sekolah kopi, kampung kopi, termasuk juga festival kopi. Ini luar biasa. Jadi kalau bicara masalah sekolah kopi ini, dan kita bicara dari hulu sampai hilir. Jadi bagaimana masyarakat itu diberi pengetahuan cara menanam, memelihara dan merawat kopi untuk peningkatan produktivitas. Yang berikutnya juga kita memberikan informasi dan juga pemahaman kepada masyarakat bagaimana supaya kopi ini mempunyai nilai tambah. Karena memang selama ini yang sering menjadi keluhan dari petani, kopi kita nih selalu turun harganya, ya kan? Nggak sesuai ini dengan jerih payah yang kita keluarkan. Nah, setelah hadirnya sekolah kopi, anak-anak muda diberikan edukasi bagaimana menciptakan kopi supaya dia mempunyai nikmat yang berbeda. Namanya barista muda ataupun kaum milenial. Ada ya? Ada. Termasuk juga itu ya? ada komunitas kelompok-kelompoknya juga ada. Termasuk juga ibu-ibunya kita kasih pendidikan bagaimana caranya mengolah kopi. Kulit kopi sekarang sudah menjadi roti sudah bisa jadi roti. Kulit kopi. Ya, kulit kopi. Kulit kopi merah.
Hebat Lampung Barat. Nah. Kopi aja jadi roti. Ini nggak bisa di mana-mana. Nah, itu. Disulap apa? Oh enggak. Jangan disulap ini. Pak Bupati jago sulap kali. Iya. Masa kopi jadi roti? Ini baru kita dengar kan? Baru kita dengar. Kulit kopi merah. Kulit kopi merah. Kulitnya kopi yang merah. Nah, jadi nanti diolah bisa jadi makanan ringan ya. Seperti ya kayak makanan apa namanya? Cookies. Namanya cookies. Kue kering yang sering kita temukan di hotel-hotel yang bintang-bintang 5. Jadi nanti kalau memang sudah ketemu apa katakanlah pemasarannya, tidak menutup kemungkinan nanti ibu-ibu PKK ya kan ataupun anak-anak milenial, UMKM nanti buat kue-kue seperti itu. Itu kan bagusnya dikasih ciri khas. Apa namanya nanti itu apa? Apa tadi namanya cookies. Apa namanya Cookies nanti? kulit kopi merah. Enggak. Biar ada nama lambarnya apa judulnya? Brandnya. Nanti kita carikan brand yang sepakat. Brandnya nanti kita carikan. Brandnya nih jangan lupa itu cookies ya. Cookies lambar. Wah, lambar. Tapi dia terbuat dari kopi. Kulit kopi merah. Hebat nih. Apa? Sayang hari ini kita nggak bawa ini. Sayang ide Pak Bupati. Nah, sekarang saya termasuk juga kulitnya dan selain dibikin cookies, dia bisa dibikin saus. Saus. Ada lagi nih saus lagi nih. Nah, saus kulit kopi merah. Jadi nanti saus kulit itu kan manis ya. Manis. Kok bisa jadikan asam? Nah, ini ada caranya, Dang. Disulap lagi. Ada cara khusus. Nanti jadi kalau memang Dang penasaran, ini benar nggak nih Pak Bupati? Iya. Nanti mampir aja ke sekolah kopi. Udah. Nih yang berikutnya kita mau minum kopi. Ya, oke. Ini kopi Robusta. Khas Lampung Barat, petik merah ini, Dang. Tapi sebelum kita minum kopi, kita sama-sama bilang kopi maksus, jangan makjus. Makjus udah biasa, maksus lah. Enggak, Dang. Kita di sini ada tagline sendiri, apa? Dang. Indonesia negeriku, Lampung Barat kopiku. Indonesia Negeriku, Lampung Barat kopiku. Baru minum. Ya. Ayo 1, 2, 3. Indonesia negeriku, Lampung Barat kopiku. Minum. Yang nonton tepuk tangan dong. Wah, mantap ini. Ini untuk marotop ini. Untuk markotop. Ini baru namanya mapsus. Habis minum mapsus dia. Baru mapsus ya. Karena mapsus itu terbang, Dang. Makjus ya. Karena arti mapsus itu, Dang, terbang. Terbang mendunia. Amin. Kopi mendunia. Nah, sekarang kita bicara kopi. Iya. Kopi terbesar di Indonesia. Iya. Bukan hanya di Lampung udah pasti terbesar. Tapi di Indonesia. Kenapa? 21% kopi di Indonesia itu asal Lampung Barat. Toraja 18%, Jember 19%. Toraja 9%, Medan 9%, Aceh 9%, Palembang 9%. Di sini 21%. Nah, luar biasa Lampung Barat. Tapi kalau Lampung 31%. Berarti di luar Lampung Barat 10%. Ya. Mungkin di Lampung Wekanan 2%, Tanggamus. Kota Bumi Tanggamus 2%, tapi di sini 21%. Luar biasa gitu kopi ini ya. Maka tadi sudah dicoba. Mapsus namanya. Mapsus. Nah, sekarang dengan pertanian kopi ini bagaimana Lampung Barat mendunia karena kopi. Ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah tadi sudah disampaikan dengan Pak Bupati. Yang pertama kita membangun sekolah kopi, kita membangun kopi, membangun kampung kopi, melaksanakan festival kopi. Festival kopi ini tujuannya bagaimana kita mempromosikan dan menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Barat ini merupakan penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, penyumbang juga terbesar juga. Termasuk juga kita bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para petani supaya peningkatan produktivitas kopi, kan? Karena memang sekarang ini Dang, kopi ini kaum milenial sudah mulai agak lebih senang. Kalau dulu mungkin kalau dia punya label anak petani dia nggak terlalu bangga. Tapi sekarang justru anak-anak kaum milenial, kaum anak muda, dia kalaupun dia petani kopi dia bangga. Karena ternyata petani kopi itu pun sama, banyak juga yang mempunyai prestasi, ya kan? Banyak juga yang menghasilkan jadi pemimpin yang berhasil. Jadi memang sekarang bagi generasi muda kaum milenial jangan gengsi lah. Jangan gengsi atau jangan minder lah kalaupun menjadi anak petani kopi. Karena memang anak petani kopi juga banyak yang sukses. Petani itu tulang punggung. Betul, tulang punggung negara. Jadi kalau petaninya makmur, petaninya kaya, ya artinya kaya. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Ini satu
tantangan buat bupati. Ya. Orang Vietnam Ya, pernah belajar di sini. betul. Ini tantangan buat bupati, buat semua masyarakat yang nonton nih ya. Ya. Yang nonton 80.000 tayangan nanti. Ini saya menghukum bupati ya, bupati ya. Orang Vietnam dulu sampai 1.000 orang belajar di Lampung Barat. Ya. Dia nggak kenal kopi, belum kenal kopi, belajarnya di sini. Tapi sekarang orang Vietnam itu terbesar di Asia. Kita masih terbesar di Indonesia. Padahal mereka belajar di sini. Sekarang mereka sudah. Nah, apa usaha Pak Bupati yang saya katakan tadi supaya kopi ini ikut mendunia juga, Ya. banyak juga mendunia karena Vietnam belajar sama kita. Belajarnya di sini, ya belajarnya di sini. Waktu zaman Pak Bupati lama belajar di sini. Sekarang mereka sudah ekspor. Walaupun kita Lampung Barat ini terbesar juga di Indonesia, sampai hari ini terbesar di Indonesia. Ya Lampung Barat aja tuh terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Bupati bisa membawa hasil kopi Lampung Barat ini, petani Lampung Barat ini juga sama paling tidak paling besar di Asia atau dunia. Jadi gini dah. Jadi kalau bicara masalah produktivitas kopi, kenapa sekarang katakanlah Indonesia, khususnya Lampung Barat ini produktivitas kopinya kalah dengan Vietnam? Yang pertama faktor adalah faktor usia. Mungkin memang Usia, umur kopi kita. Oh, umur kopi kita ini lebih tua. Lebih tua dari Rata-rata di atas 30 tahun ke atas. Memang perlu ada revitalisasi generasi. Yang kedua, sistem pengolahannya sangat berbeda dengan Vietnam dengan Indonesia. Jadi kalau Vietnam itu menurut yang kami ketahui, itu sistem pemupukannya luar biasa. Satu batang itu sampai hampir 5 kilogram satu batang. Kalau kita di sini ya di bawah, ya paling rata-rata 0, lah. 0, Iya, dikit benar. Ya namanya pendapatan rendah, akhirnya pengeluaran juga sedikit. Ya jadi memang mungkin pola-pola seperti itu. Sementara kita juga sudah menggalakkan petani ini petani organik. Jadi memanfaatkan bahan-bahan yang kita miliki seperti kotoran-kotoran ternak, termasuk juga hasil-hasil daripada pembusukan daun-daun kopi itu sendiri, termasuk juga rumput-rumput. Karena memang ternyata kopi itu lebih sehat, lebih nikmat kalau dia sistem organik daripada sistem kimia. Memang hasilnya lebih besar, tapi ya mempunyai efek yang kurang baik untuk kesehatan. Tapi kalau yang dari organik, yang kompos, dia justru lebih menyehatkan dan lebih bermanfaat untuk mutunya juga lebih nikmat. besar ya Ya. hasilnya ya. Nah, Jadi kalau bicara masalah kopi ini yang mendunia, memang kopi ini sudah mendunia. Tinggal sekarang ini tanggung jawab kita bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan kualitas dan menjaga mutu. jadi keluarga besar semua, Ya. saudara-saudara semua yang di Lampung nih, 112.000 orang Lampung yang mendengar ini. Begitulah kita mencintai kampung. Salah satu terbesar di Indonesia itu Lampung Barat itu kopi. Ya, kopi. Nah, untuk generasi berikutnya, Ya. Pak Bupati kan nggak bisa 20-30 tahun jadi bupati. Apa pikirannya untuk anak muda? Kan mau nggak mau mempersiapkan penggantinya 10 tahun ke depan terhadap generasi yang umurnya sekarang 17 tahun. Di bawah 20 tahun. Ya. Karena kalau di bawah 20 tahun berarti kalau 10 tahun lagi 30 tahun. Mau nggak mau dia pemimpin nanti di Lampung Barat. Apa cara Bupati membina mereka supaya siap jadi pemimpin di Lampung Barat, termasuk meneruskan kopi dan wisata alam yang hebat itu. Jadi pesan Pak Bupati dengan para generasi muda ke depan, jadilah pemuda yang mau bekerja. Bekerja dalam situasi dan kondisi apapun. Hari ini Indonesia dan dunia sedang diguncang dengan pandemi COVID-19. Justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi ajang bagi para generasi muda untuk memunculkan sebuah kreativitas dan inovasi. Tantangan ke depan akan semakin berat. Di zaman Pak Bupati, di zamannya Dang pasti berbeda dengan zaman generasi yang akan datang. Sekarang ini teknologi begitu canggih, pasti manusia akan berkurang untuk bekerja karena mudah menggunakan semua alat-alat teknologi. Tetapi inilah yang menjadi tantangan ke depan. Saya sering sampaikan, mari kita belajar dari situasi dan kondisi yang ada. Dengan situasi dan kondisi yang ada, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin cerdas, dan kita akan semakin pintar. Luar biasa nih, untuk generasi muda tuh siap-siap tuh 10 tahun lagi tuh ya, siap-siap karena Pak Bupati kan nggak bisa 30 tahun tuh ya. Nah,
siap-siap generasi muda yang masih umur 15, 16, 17, di bawah 20. Siap-siap, Pak Bupati sudah mengkader ini semua. Ya, siap-siap. Sekarang saya berbicara UMKM. UMKM pasti Lampung Barat top. Ada penghasilan banyak, model-model banyak, pariwisata banyak, apa banyak. Bagaimana menggerakkan UMKM bisa mensejahterakan bandar rakyat di Lampung Barat. Iya. Jadi kalau bicara masalah UMKM sebetulnya kita kemarin di tengah-tengah pandemi sudah memberikan berbagai macam stimulus. Salah satunya bentuknya adalah bantuan-bantuan gerobak, dagang, termasuk juga payung-payung seperti ini, bantuan-bantuan, termasuk juga dana-dana. Jadi mereka dikasih bantuan. Dikasih bantuan. Berarti dibina ya? Dibina, diberikan perhatian. Termasuk juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada mungkin kaum-kaum ibu dan juga para kaum-kaum milenial. Jadi memang kalau bicara masalah potensi kita banyak, seperti keripik pisang, termasuk juga kopi, ya kan, yang mungkin bisa dijajakan dari itu ya, buat apa? Buat sambal aja. Ke saus sama cookies, roti. ya cookies, seperti itu. Disulap. Ya, termasuk juga masalah pisang. Jadi kita memang Pisang. sekarang ini produktivitas pisang di Lampung Barat ini meningkat karena memang Buat apa? ya banyak bikin keripik, ya kan, macam-macam lah. Pisang, Ya, termasuk juga bolu, ya kan, banyak. Jadi pisang ini sekarang merupakan salah satu penopang bagi para petani kopi karena dia sistem tumpang sari. Kita banyak jenisnya pisang-pisangnya, banyak pisang muli, pisang panjang, ya kan, pisang Ambon dan sebagainya. Dan saya lihat justru memang pisang ini prospek bagi para petani sebagai penambah pendapatan bagi para petani. Di samping yang menjadi prioritas adalah kopi dan juga sayur-sayuran. Pertanyaan berikutnya, bahasa Lampung. Ya doh, siap dah. Sekarang bahasa Lampung tentang ngomong sama orang Lampung Barat maupun yang lagi di rantau, bahasa Lampung. Bagaimana bisa memberitahu ke orang di luar Lampung supaya datang ke Lampung, datang melihat Tamasya Lampung. Satu. Yang kedua bahasa Lampung juga tentang himbauan COVID. Ya, Kalau kita selesai. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi pun, Ya pun. Sekendua Haji Parosil Mapsus, Bupati Lampung Barat, ngilu tulung lawan rekam sunyin nih, baik saya di rantauan, saya jauh maupun saya mengerti, saya tua maupun saya ngua, doakan kalau Lampung Barat ke depan ini akan menjadi kabupaten saya hebat dan sejahtera berkat kerjasama daripada seluruh lapisan masyarakat saya di luar maupun saya tua mengura maupun saya saat ini menjabat ataupun yang sudah menjadi presiden. Yang kedua, pada kesempatan ini izinkan nyaku selaku kepala daerah di Lampung Barat menghimbau lawan rekam sunyi ini COVID-19 di makung ki selesai. Jadi payu kami jamaah mengikuti mematuhi protokol COVID-19. Pakai api, pakai rekam sunyi ini untuk kesehatan, untuk keselamatan dan juga untuk perlindungan daripada rekam sunyi ini. Itu ono gawa sudah aku sampaikan. Nai manihan lawan rekam sunyi ini. Salam sehat ya Pak Bupati, jaleh Pak Dak itu. Terima kasih, saya dengan Bupati, Pak Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mapsus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu. Ya, Bu.